Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, memberikan penilaian terhadap performa yang ditunjukkan oleh Marc Marquez pada GP Qatar akhir pekan lalu. MotoGP 2025 telah merampungkan balapan keempatnya yang bergulir di sirkuit Lusail Qatar akhir pekan lalu dengan dominasi Marc Marquez yang belum pecah. Rider andalan tim pabrikan Ducati itu benar-benar menjalani akhir pekan yang sempurna pada GP Qatar dengan menyapu bersih hasil terbaik yang ada. Mulai dari meraih pole position, hingga pemenang pada sesi sprint dan balapan utama berhasil diborong Marc Marquez untuk merebut puncak klasemen. Hasil pada GP Qatar kemarin telah menjadi momen penting bagi rider berjuluk Baby Alien itu usai ketiban sial di Circuit of the Americas, Texas, Amerika Serikat. Nasib sial sempat dialami Marquez pada GP Amerika di mana dia mengalami crash karena kesalahan sendiri saat memimpin jauh atas rivalnya. Sepak terjang yang ditunjukkan oleh Marquez bersama Ducati sepanjang GP Qatar turut mengundang perhatian dari Carlo Pernat. Pengamat MotoGP kondang asal Italia tersebut menilai bahwa saat ini Marquez sudah kembali ke bentuk terbaiknya sejak mengalami kecelakaan fatal pada 2020. Usai crash horor di sirkuit Jerez, Spanyol dan mengalami rentetan cedera, peraih 8 gelar juara dunia itu sempat kesulitan bersama Repsol Honda. Momen kebangkitan Marquez sendiri terjadi pada musim lalu bersama Gresini Racing usai memutuskan hengkang dari pabrikan asal Tokyo, Jepang tersebut. Performa ciamik bersama Gresini Racing membuat Marquez mendapatkan takdir terbaiknya pada musim ini di mana kombinasi bakat dan performa Ducati tak terbantahkan. GP Qatar telah menunjukkan kepada kami bahwa Marc Marquez sudah kembali ke bentuk sebelum dia mengalami kecelakaan fatal. Dia pulih dengan sangat cepat. Dia memilih dan menginginkan motor terbaik dan sekarang menjadi rider terbaik di atas motor terbaik. Inilah hasilnya. Dalam kesempatan yang sama, mantan manajer Valentino Rossi itu tak segan mengungkapkan betapa sangarnya Marc Marquez sekarang. Bagaimana tidak, rider berusia 32 tahun itu bisa mengendalikan jalannya balapan, hingga tampil dominan kapanpun yang dia mau karena motor yang mumpuni. Dia mengendalikan jalannya balapan sesuai dengan keinginannya dan pada akhirnya saat dia menginginkannya, dia menjauh dan menang dengan penuh gaya. Lebih lanjut Pernat menilai pada musim ini Marquez akan sangat sulit dikalahkan oleh para rival termasuk rekan setimnya sendiri Francisco Bagnaia. Pernat juga menyinggung Bagnaia lantaran dia masih kesulitan untuk melebihi Marquez dari hasil yang didapatkan. Juara kelas MotoGP musim 2022 dan 2023 itu bahkan tidak bisa mendapatkan poin pada sesi sprint walau berhasil bangkit pada balapan utama dengan finish di urutan kedua. Akan sangat sulit untuk mengalahkan Marquez pada musim ini, dia sudah kembali ke bentuknya yang dulu dan tak ada kegaduhan. Dia melakukan apa yang dia inginkan dan mengatur balapan sesuai keinginannya. Bagnaia memang mampu bangkit, tetapi sejujurnya, Lusail adalah salah satu lintasan yang tak menguntungkan bagi Marquez. Bagnaia diharapkan menang, tetapi sayangnya dia tidak menorehkan poin pada sesi sprint, ucap Carlo Pernat. Manajer umum Ducati Gigi Daliknya, memberikan pujian kepada pembalap bintangnya Marc Marquez, dan menyoroti performa pembalap Spanyol itu setelah kemenangannya di MotoGP Qatar. Daliknya selalu memberikan pandangan dan ringkasannya tentang kejadian-kejadian yang terjadi di akhir pekan, dalam hal ini setelah MotoGP Qatar, di mana Desmosedici GP25 milik Marc Marquez, benar-benar menyapu bersih para pesaingnya. Akhir pekan yang spesial untuk motor dan pembalap kami, insinyur asal Italia memberi analisisnya tentang akhir pekan. Ducati mencetak 2 poin dengan podium yang sekali lagi sesuai dengan warna kami, dengan 5 motor berada di posisi 6 besar. Mengenai klasemen akhir yang dimodifikasi setelah Maverick Vinales, yang mampu menempatkan KTM RC16 di posisi kedua, terkena penalti. Namun hal itu tidak mengurangi fakta bahwa Ducati berhasil meraih kemenangan dan kini telah memenangi setiap balapan MotoGP selama lebih dari 1 tahun. Sebuah kemenangan yang ke-21 secara beruntun, dengan rasa yang kuat melawan rival kuat yang baru saja menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Sebuah kesuksesan yang jika dilihat dari bagaimana hal itu terjadi, mendorong kami untuk tidak pernah lengah, mengacu pada peringatan Maverick,
yang setelah penalti membuat Pecco Bagnaia dari posisi ketiga naik ke posisi kedua dan Franco Morbidelli dari posisi 4 naik ke posisi 3. Meski begitu, Daliknya fokus pada manajemen balapan Marc, dan strateginya untuk mengamankan kemenangan yang ketiga dalam 4 Grand Prix. Marc yang tak tertandingi saat ini, dalam sebuah latihan dengan gaya yang sekali lagi menunjukkan semua kekuatannya, tetapi di atas semua itu, kemampuan taktis dan kelihayannya dalam berkompetisi untuk mengetahui bagaimana membaca balapan dan memodulasi sumber dayanya pada saat-saat terpenting, mengoptimalkan bentuk dan waktu untuk serangan terakhir. Dia mencetak kesuksesan ketiganya dalam 4 balapan panjang, yang ketujuh dalam 8 balapan hingga saat ini. Pole position, sprint, GP, dan lap tercepat di lintasan di mana ia tidak pernah berada dalam performa terbaiknya selama lebih dari 10 tahun. Ini bukan salah satu tempat favoritnya dan ini membuat kesuksesannya semakin cemerlang. Sekali lagi, keunggulan dan kemudahan Marquez dikontraskan dengan perjuangan Bagnaia untuk merespon. Saya juga puas dengan balapan Pecco, pertarungan yang bagus dan sesuai dengan kategorinya, hanya dibatasi oleh start grid yang terlalu jauh dari barisan depan, yang memaksanya untuk segera mengerahkan sumber daya yang berharga untuk kembali, karena tidak dapat menyimpannya untuk akhir balapan, di mana mau tidak mau semua itu memakan korban. Rangkuman dari kegagalan pembalap Italia itu dalam mengatur ban sesuai dengan yang dibutuhkan oleh balapan. Kami juga memberi hormat kepada Morbidelli yang tampil luar biasa dan layak untuk naik podium. Awal yang sangat baik untuk kejuaraan ini adalah konfirmasi lebih lanjut tentang kekuatannya, serta kekuatan tim. Hari ini adalah penampilan yang luar biasa dan dia memimpin balapan selama beberapa lap. Kali ini, Alex Marquez tidak mampu bersaing untuk memperebutkan posisi teratas, namun rookie Fermin Aldeguer yang menunggangi Gresini Ducati sekali lagi menunjukkan kemampuannya. Aldeguer telah mengukuhkan kembali dirinya setelah sprint dan GP Austin dengan finish di posisi kelima yang menunjukkan adaptasi dan peningkatan yang berkelanjutan, serta bakat dan kerja sama tim yang baik, aroma segar dan senyum cerah untuk menutup akhir pekan yang penting ini, pungkas sang insinyur asal Venesia. Yamaha menggelar tes privat di Valencia pada Selasa dan Rabu kemarin. Selain pengembangan mesin saat ini, tim ini juga lakukan tes konfigurasi mesin V4 seperti yang sudah dipakai pabrikan Ducati, Honda, Aprilia dan KTM. 2 test rider Yamaha bertugas untuk itu, yakni pembalap senior Carl Crutchlow dan Augusto Fernandez. Belum ada pernyataan terbuka soal hasil tes itu. Apakah meneruskan pengembangan mesin inline 4 yang selama ini digunakan Yamaha atau sudah mulai fokus pada pengembangan V4? Direktur Teknik Yamaha Max Bartolini dalam wawancaranya dengan MotoGP.com belum bisa memastikan apakah tahun depan masih menggunakan mesin mereka saat ini atau beralih ke V4 seperti para rivalnya. Motor tahun depan akan menggunakan mesin V4 hanya saja jika mesin ini lebih cepat dari motor inline 4, kata Bartolini. Ia juga menyinggung kemungkinan pembalap regular seperti Fabio Quartararo dan Alex Rins untuk ikut menguji mesin V4. Itu sangat tergantung pada bagaimana perkembangannya. Jika motornya siap, sesegera mungkin. Membangun motor dengan mesin baru V4 membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan saat ini mereka baru berada di tahap awal untuk uji coba mesin V4. Pada saat ini kami belum bisa memperbandingkan mesin inline 4 dengan V4. Tapi sesegera mungkin kami akan menguji keduanya untuk membandingkan mesin mana yang lebih cepat, tegasnya. Ia tak menutup kemungkinan tahun depan beralih ke V4. Dan hanya satu syaratnya, jika memang mesin ini lebih ampuh dari pendahulunya.